Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Salam semuanya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kita memasuki hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji, kita meninggikan nama Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini Bapak. Kau masih menyertai kami. Kau masih menuntun langkah kami Bapak. Semua karena berkat kemurahan yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, bukan dengan Bapa, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh karena kasih dan pengorbananmu dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
dan tak berakhir lagi. Hidup ini ku letakkan cahaya mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan soal-soal bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami umat-Mu bersama dengan saudara-saudara kami seiman, bersama dengan keluarga dalam suatu ibadah, berkumpul datang kepadamu dengan ucapan syukur bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar, tapi Engkau juga Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kenal kami, bahkan Engkau Allah yang mengasihi, yang memposisikan dirimu sebagai Bapa dan kami sebagai anak. Sebab apa yang kami terima itu semua adalah anugerah Bapa kepada anaknya, baik melalui kehidupan yang kami hidupi ini, dalam kesehari-harian kami, di mana Engkau memberikan kami tempat tinggal, tempat berteduh, Engkau memberikan kami rezeki untuk kami makan, Engkau memberikan kami damai dan sukacita bersama dengan keluarga kami. Demikian juga kesehatan yang Engkau berikan. Sebab kalau kami ada sampai hari ini kami ada, ini semua bukan karena kami pandai menjaga diri, atau karena kami pandai minum vitamin ataupun berolahraga. Itu semua penting. Namun kami percaya Tuhan, lebih daripada semua itu, karena Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami datang dengan ucapan syukur, sekalipun mungkin kami datang dengan segala kelemahan. Itulah keberadaan kami Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan. Mungkin di antara kami datang dengan keadaan yang kurang sehat, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyembuhkannya. Engkau memberikan kekuatan melalui firman-Mu yang menyembuhkan itu. Atau mungkin kami datang kepadamu dengan berbagai-bagai persoalan yang kami hadapi begitu sukar, begitu sulit, bahkan bagi kami seakan-akan tidak mungkin sekalipun. Namun kami percaya hari ini Tuhan, bahwa Engkau akan melakukannya bagi kami. Tidak ada yang sukar bagimu, karena Engkau adalah Allah. Lebih daripada itu, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan,
buat kemenangan yang Engkau berikan untuk bersekutu dengan Engkau. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bersama dengan Engkau kami kuat. Dan biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Baik tim IT, memberkati singer song leader, memberkati para pemain musik. Demikian juga kami yang saat ini berkesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang menggerakkan kami. Sebab Engkau ingin bertemu dengan kami, dan Engkau yang memberkati. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan. Dan apa yang ingin Kau sampaikan, biar kiranya menjadi berkat dan memberkati kami semua. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini adalah hari sukacita, karena hari Sabat di mana kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Kau harus percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan yang ingin bertemu dengan kita. Dan kita tahu kalau kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Nah, dalam banyak hal tentu saja firman Tuhan akan banyak berbicara kepada kita, dan firman itu bagaikan suluh ya pada jalan kita, bagaikan terang pada hati, dan dia juga akan terus menerangi jalan kita. Dan melalui firman itu kita akan terus ada di dalam jalan Tuhan. Dan hari ini kita akan baca satu ayat, yaitu perkataan Yesus sendiri demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kata Yesus kepadanya, sekali lagi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah baca, kita sudah paham, kita sudah hafal, tetapi hari ini coba kita lihat baik-baik perkataan Yesus. Kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata dan artinya kalimat setara yang disambung, gitu ya. Jadi seolah-olah mau berkata, Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah hidup. 3 hal penting yang Yesus sampaikan. Akulah hidup, jelaslah, karena Kristus sudah lahir, bekerja, mati untuk kita, dan bangkit. Dikatakan akulah hidup. Baru dikatakan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Aku. Hidup itu bukan asal hidup. Firman Tuhan berkata begini, apa artinya engkau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya ada kehidupan kekal yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga ketimbang sekedar hidup di dalam dunia ini. Jadi akulah jalan, jalannya itu adalah Yesus. Akulah kebenaran, kebenaran ada di dalam Yesus. Dan hidup, akulah hidup. Itulah kehidupan yang akan diberikan. Jadi lengkap banget apa yang Yesus katakan. Dan kita harus memiliki ini. Kita sudah memiliki ketika Kristus mati. Sudah genap, artinya ku tebus kesalahanmu yang lalu, ku ampuni segala dosa-dosamu, lalu kau menjadi hidup baru, kau percaya kepada Aku. Seakan-akan Yesus mau berkata begitu dalam kesengsaraan mereka. Dan Yesus hidup. Lalu kalau Yesus hidup, kita harus hidup bersama dengan Dia, agar kita memiliki kepada Bapa. Aku jalan,
Aku kebenaran, aku hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi melalui Yesus sampai kepada Bapa. Kalau tidak melalui Yesus bisa juga, tapi sampainya kepada Bapa yang nggak tahu saya juga yang mana Bapaknya. Tapi Bapa yang Yesus berkata, ya Bapa, dan seterusnya. Kalau Yesus memberkati, ya Bapa, aku mohonkan berkat. 5.000 orang makan kenyang, itu Bapa. Yang kita juga memanggil ya Aba, ya Bapa. Jadi kita harus bersama-sama dengan Yesus supaya kita juga bersama-sama dengan Bapa. Bagaimana? Halo? Oke, kita baca ya. Kita baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Dah. Satu ayat saja. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. 1 Yohanes berkata, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab kalau orang mengasihi dunia, berarti kasih Bapa nggak ada di dalam orang itu. Artinya orang itu nggak bersama-sama dengan Bapa. Halo. Tapi jangan sampai kita salah paham bahwa di dunia ini kita masih butuh makan, bukan? Bahwa di dunia ini kita masih perlu kesehatan, perlu banyak hal, bukan? Iya. Maksudnya jangan kamu mengasihi dunia ini sampai kamu tidak mengasihi Bapa. Artinya jangan sampai kasihmu itu begitu besar sehingga kasih kepada Bapa sampai enggak ada. Halo. Kita betul ada di dunia, tapi kasih kepada Bapa itu harus yang utama buat kita. Artinya apa yang kita nikmati, apa yang kita dapatkan, walaupun itu dari tenaga kita, dari jerih lelah kita, kita harus percaya itu adalah dari Bapa kepada kita. Itu sebabnya kita mencari sumbernya, mencari berkatnya. Itu sebabnya kita mengasihi sumbernya, bukan mengasihi berkatnya. Kalau engkau di dunia ini Tuhan berikan cukup, bahkan berkelimpahan, itu namanya berkat, itu namanya bonus. Dan kita nggak mengasihi itunya, kita mengasihi sumbernya, Dia yang memberikan. Dalam suatu ucapan syukur, kita melayani, kita melakukan, itu sebagai imam, kita lakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Sehingga akulah jalan, akulah kebenaran, kehidupan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa aku. Dan termasuk kita sampai kepada Bapa karena kita tahu bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Jangan sampai berkat-berkat yang kau terima itu membuat engkau tidak lagi mengasihi Bapa. Artinya membuat kasihmu itu pudar, membuat engkau jadi luntur, lama-lama engkau terhilang. Kau harus ingat, Yesus berkata, apa artinya kau memiliki seisi dunia ini kalau pada akhirnya jiwamu binasa? Halo, tentu itu semua diucapkan dengan kasih, bukan? Itu dengan kasih, artinya karena Allah dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Dia tahu kebutuhan kita. Yesus bilang, yang kayak begitu dicari oleh bangsa-bangsa, aku juga tahu. Gitu kan ya. Jadi artinya Allah pun tahu kebutuhan jasmani kita. Tetapi jangan sampai itu semua membuat kita terhilang. Jadi hal ini sangat penting agar kita terus tetap bersama dengan Tuhan melalui teladan Yesus Kristus sampai kita pun bertemu dengan Bapa. Jangan sampai keselamatan yang sudah kita pegang itu terlepas
Saudara tahu, nggak semua orang Kristen bisa masuk surga. Tahukah kau? Iya, karena kekristenan tidak membuat masuk surga. Agama cuma mengajarkan yang baik-baik. Tapi percaya dalam nama Yesus dan kau akan selamat. Demikian firman Tuhan melalui Injil dikatakan demikian, bukan? Berikutnya, apa yang membuat kita bersama dengan Tuhan sampai kepada Bapa? Kita baca 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak adalah kebenaran. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah kebenaran dan akulah hidup. Kalau orang itu di dalamnya tidak ada kebenaran, berarti tidak bersama dengan Yesus, bukan? 1 Yohanes berkata, inilah tandanya, gitu ya. Inilah tandanya. Kalau ada di dalam Allah, ada di dalam bersama dengan Yesus, tandanya adalah orang itu mengikuti perintah-perintahnya. Kalau engkau mengasihi seseorang, disuruh apa juga nurut, maaf kata gitu ya. Perintah-perintahnya juga nggak ada yang berat. Baru pulang kerja disuruh beli nasi goreng. Habis dari sini disuruh jemput si siapa lagi, gitu ya. Halo, kau merasa berat? Enggak tuh. Kenapa? Karena aku mengasihi dia. Begitu juga kata Yohanes, kalau engkau ada di dalam Allah bersama Bapa dalam Yesus Kristus, tandanya engkau pasti turut perintah-perintahnya. Aku mengasihi Tuhan, swear deh, aku mengasihi Tuhan, tapi kau tidak menuruti perintahnya. Kata Yohanes, kau itu pendusta. Halo, di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Jadi menuruti perintahnya adalah hal yang kedua. Terakhir, bagaimana supaya kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam hidup? Kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Enggak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hidup di dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah uraikan. Dan yang terakhir adalah tandanya bahwa kita di dalam Tuhan. Mudah, kata Yohanes, tandanya bahwa kita mengasihi saudara kita yang lain. Oh, kalau Yesus bilang engkau mengasihi musuhmu sekalipun. Bahkan Yesus tetap mengasihi orang yang menganiaya, bahkan membunuh dia. Bisakah kita begitu? Halo, aduh, berat, gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengasihi, itu berarti engkau tidak ada di dalam Allah. Karena Allah itu kasih. Kalau Allah di dalam engkau, hatimu berubah. Kau jadi lembut, hati yang kayak batu keras jadi lembut seperti hati daging. Yang temperamen, kan ada yang temperamen gitu ya, emosian istilahnya gitu ya, bisa berubah. Allah yang merubah. Karena engkau sudah berpindah. Tadinya upah dosa adalah maut. Manusia udah jatuh dalam dosa, dunia sudah tercemar oleh dosa. Tetapi melalui korban Kristus, engkau sudah berpindah dari maut kepada hidup, dalam tanda kutip.
untuk hidup yang kekal. Dan kalau engkau bisa mengasihi, itu suatu tanda bahwa hidupmu ada di dalam Allah dan engkau mempunyai hak untuk menerima hidup yang kekal. Selamatlah, selamat dunia akhirat, selamat di dalam dunia dalam pertolongan Tuhan, dan sampai di sana kita pun tetap memiliki. Jangan sampai lepas. Kalau lepas engkau rugi. Kesempatan cuma satu kali ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, dan kita sudah terima ketika kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Yesus yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dia sudah buka jalan, dan kita sudah percaya. Berarti kita ada di jalannya Kristus, si pembuka jalan itu. Pertahankan, tetap setia, tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan kenal engkau, Tuhan juga mengasihimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini sekali lagi engkau menyatakan kepada kami agar kami jangan putus asa, agar kami jangan lemah, tetapi kami terus berjuang, tetapi kami terus berjalan, karena apa yang sudah kau berikan, yaitu keselamatan dan pemeliharaan di dalam dunia ini, akan terus kami pertahankan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk hidup ini dan kehidupan yang akan datang. Memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara, Engkau sedang memberkati, Engkau sedang menyembuhkan, dan Engkau terus memelihara kami selama di dalam dunia ini. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau kenal kami secara pribadi. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat masih terus pegang kendali atas hidup kami. Jangan lepaskan kami, supaya kami jangan jatuh, tapi terus pegang kami, tuntun kami, dan berikan kami kekuatan. Memberkati setiap kami Tuhan, apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang Kau berkati. Mereka yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan umat-Mu, Kau berkati tempat itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, kiranya Engkau cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Berikan hikmat dan akal budi. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Dan Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu dan cucu-cucunya semua Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, dalam suatu ibadah dan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja dan memberkati kami. Kami terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.